Oke, halo guys dan selamat datang lagi di channel gue Bowo. Jadi di video kali ini gue bakal ngasih 3 rekomendasi penyedia domain termurah dari Indonesia. Jadi kalau untuk masalah harga sih ya relatif ya. Jadi sesuaikan dengan budget kalian. Jadi di sini ku cuma punya 3 rekomendasi penyedia domain dari Indonesia. Oke, sebelum masuk ke videonya jangan lupa di subscribe dan di share ke teman kalian supaya teman kalian juga tahu, dan di like ya. Oke, bantu gue 1000 subscriber ya. Oke, mari kita lanjut ke videonya. Oke, jadi yang pertama ini ada dari idcloudhost.com. Siapa sih yang nggak tahu idcloudhost.com ya? Jadi ini udah paling murah dan interface-nya juga lumayan cakep, bukan gampang ya, mudah dilihat, enggak bikin sakit mata ya. Nah, jadi untuk kelebihannya dari idcloudhost ini ada juga produknya, ada VPS dan email untuk itu ya, untuk bisnis, ada cPanel juga di sini, ada jadi reseller bisa. Nah, ini gue paling suka di idcloudhost.com ini dari supportnya. Ini kan ada support nih. Nah, ini enak, kalau kita kirim pesan itu udah balasnya cuma 5 menitan lah ya. Kita tanya-tanya bakal dijawab sama ini. Kalau masalahnya agak ribet, kita tinggal open tiket saja. Nah, jadi kita fokus dulu ke domainnya. Pertama di sini ya, ada domain, kita klik saja. Nah, yang pertama di sini kita ada dikasih list untuk domain Indonesia, ada ID, myid.co.id, SID ya, ini ya. Ada juga Ponpes. Nah, ini Ponpes murah nih. Nah, jadi kalau yang ini, yang myid sama SCH atau yang berbau-bau company, itu kita harus mempunyai persyaratan. Jadi persyaratannya ada di sini. Nah, kalian baca-baca sendiri aja ya. Kita fokus ke domain aja dulu. Nah, ini harganya lumayan cukup murah lah ya. Yang paling murah itu ada di .myid. Nah, yang ini cuma 10.000 per bulan. Nah, jadi kalau kalian lihat ada domain.myid di Shopee itu biasanya larinya ke sini atau enggak ke provider lain. Nah, jadi kita coba masuk ke domain internasional.com-nya berapa. Nah, ini dia .com-nya 125. Ini udah lumayan murah sih. .com 1 tahun ya. Dan netnya masih mahal. Nah, ini .asia lagi ada diskon, registernya 35, bulanannya 1 tahunnya lagi 175. Nah, ini ada .co. Nah, .xyz ini masih mahal ya. Kalau di idcloudhost itu mahal ya. Untuk xyz nya kita bakal ke web yang kedua, itu bakal lebih murah untuk xyz nya. Nah, sebelumnya saya mau ngasih tahu tampilan dari kalau kita sudah daftar domainnya di idcloudhost.com ini. Nah, mari kita ke itunya. Nah, di sini gue sudah login ke akun gua yang idcloudhost ini. Jadi teman-teman, kalau kalian udah daftar dan sudah beli domain di idcloudhost, itu bakal seperti ini. Nah, misalnya ini kita coba cek domain gue yang ini, yang bawa started online. Gue juga beli di sini kebetulan ya. Kita coba cek dulu. Oke, jadi untuk memanage domainnya ini sangat mudah sekali ya. Udah tampilannya juga rapi. Nah, di sini ada overview. Nah, ini dia first payment gua cuma 14.000, dan untuk 1 tahunnya ini udah naik banget ya, jancu emang. Jadi 700 ya. Gue kagak bakal tak perpanjang. Nah, jadi di sini aja ada auto renew, ada name server. Nah, jadi untuk name server ini sesuaiin dengan server kalian. Nah, misalnya kalau kalian mau pakai DNS dari apa namanya, dari idcloudhost-nya, kita tinggal use default saja, default. Nah, di sini kan ada private name server.
Nah, kalian tinggal ini aja. Ada DNS-nya juga, tampilannya sangat lumayan cakep lah ya, kagak rusak mata ya. Kan ada tampilan tuh yang ada yang merusak mata gitu loh, kan jelek banget tampilannya. Ini lumayan cakep ya. Oke, mungkin segini untuk web pertama. Mari kita lanjut ke web kedua. Nah, jadi di web kedua ini ada ID webhost.com. Nah, ini lumayan murah menurut gua domainnya. Nah, jadi untuk domain.com-nya 129 ya, 130 lah ya, kita bulatkan saja. Untuk netnya 140 kita bulatkan saja. Untuk ur.org 110. Nah, untuk XYZ-nya 14.000. Biasa kalau itu biasanya sih kemarin mah 9.000, sekarang udah naik cenah. Nah, ini dia untuk daftar domain populer. Nah, untuk .com tadi ya 130 kita bulatkan saja. Nah, ini XYZ biasanya itu 9.000 dulu, sekarang udah naik ternyata. Nah, ini dia untuk tampilannya ya, lumayan lah ya. Kita ke domain. Oh, ini tadi cuk ya. Untuk customer service-nya juga udah lumayan cepat respon kalau di jam kerja ya. Nah, misalnya kalau kita sudah beli di ID Webhost ini seperti apa sih? Nah, sebentar kita login dulu. Nah, jadi untuk di dashboardnya ini atau di halaman utama dari member ID Webhost ini seperti ini. Nah, jadi di sini ku ada domain 17 ya, kemarin ku juga jualan domain dan ku konekkan ke apa namanya, ke Cloudflare ya. Nah, ini dia, kita coba cek ini aja dulu, bowostore.my.id. Nah, ini tampilannya seperti ini ya. Nah, ini juga lumayan cakep untuk tampilan untuk mengelola atau memanage domainnya. Kita coba di ringkasan ini bisa diperpanjang. Nah, ini dia perpanjangnya, kita cuma dapat 11.000. Nah, ini dulu tuh sangat murah banget untuk .my.id karena itu baru lagi ada promo besar-besarannya pas tahun kemarin. Nah, ini jadi temponya sekarang dong. Ntar gue perpanjang dah. Name server ini dia aku pakai default bawaan dari ID Webhost ini karena kita mainnya di DNS ini. Gue pakai server WHM ini, kita tinggal konek-konekin aja IP kita ke sini gitu loh. Nah, di sini juga ada kode IPP. Misalnya kalian mana oh, ini kode EPP. Buat kalian yang mau apa namanya, kalau mau transfer, jangan dong. Buat kalian yang mau transfer domain kalian ke provider lain, kalian bisa pakai kode IPP itu tadi. Nah, jadi itu dia untuk web kedua. Langsung saja kita web ketiga. Nah, di web ketiga ini ada di domainnesia.com. Nah, ini lagi ada diskon nih, diskon 90%. Hanya 12.500 per bulan. Coba kita cek, kita ke domain dulu, kita fokusnya ke domain. Oh, ternyata 11.000 nih, lumayan ya. .online juga. Nah, ini dia murah-murah ya untuk domainnya sekarang. Ya, mahal enggaknya sih relatif ya, tergantung budget kalian. Nah, untuk .online ini masih 14.000. Nah, untuk XYZ ini daftarnya cuma 11.000 dan perpanjangnya 170. Nah, jadi aku mau kasih lihat untuk tampilan dalamnya kalau kita sudah beli domainnya. Jadi kita tinggal sign in. Nah, jadi kalau udah ada di dashboard atau di member ini,
di login member ini kita tinggal coba cek ke domain. Nah ini ada aktif satu ya. Nah ini yang ada FF anjir, FF dong kocak ya. Dulu gue juga jualan domain dulu, sekarang udah enggak ya, karena agak sedikit mahal, karena biasanya apa ya, nggak tahu lah. Nah jadi kita coba klik untuk memanage domain ini. Nah untuk tampilan manage-nya ini lebih simple ya dari yang web yang kedua tadi. Nah di sini kita ada name server. Nah ini ku konekin ke Cloudflare supaya lebih full control untuk yang belinya. Kita add-ons. Nah ini dia, kita coba ada DNS zone. Nah karena di sini ku pakainya pakainya name server dari luar untuk manage DNS ini tidak berlaku ya, karena bukan dari name server dari Domainesianya gitu loh. Kalau setting, nah kalau kalian mau bikin name server, nah kan kalau di WHM itu kan ada name server. Nah kita buat dulu private name servernya di sini, terus kita tinggal konekin di DNS ya, kayak gitu teman-teman. Nah mungkin ya segini aja untuk video kali ini. Jika kalian suka dengan video seperti ini tentang rekomendasi bakal tak buatin, kalian tinggal komen aja di bawah. Oh ya, gue juga kemarin sudah bikin tutorial cara pasang SMTP di channel. Oke, jadi mungkin segini aja. Gue Bowo, sampai jumpa di next video. Bye bye.